Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala babad. Anak-anakku yang berbahagia, kita masuk di pelajaran keempat ya, masih berkenaan dengan sihir. Ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa itu sihir dan hukumnya, sikap kita kepada tukang sihir dan yang lainnya. Maka di pelajaran keempat ini kita masuk tentang jenis-jenis sihir dan pengobatannya. Ini penting karena banyak orang keliru dalam melakukan pengobatan terhadap sihir. Nah, sihir itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sihir ta'thir. Yang kedua, sihir tahyil. Ya. Sihir ta'thir itu nanti ada jenisnya lagi. Contohnya adalah al-iyafah, kemudian at-turuq. Sedangkan sihir tahyil contohnya adalah apa yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun. Nah, kita lihat ya definisinya, pengertian sihir ta'thir itu apa? Ya. Sihir ta'thir itu adalah sihir yang dapat menimbulkan pengaruh kepada badan atau akal seseorang. Sehingga sihir itu bisa menyebabkan sakit, ya, sakit pada badan, pada tubuh, atau sakit pada akal dan hati. Misalnya jadi sedih, suka nangis tanpa sebab dan sebagainya. Ya, akalnya jadi nggak waras misalnya. Bahkan ini bisa membunuh. Nah, kemudian di antara sihir ta'thir ini ada yang bisa memisahkan seseorang dari pasangannya, menjadikan suami istri cerai misalnya. Atau menjadikan orang yang semula benci menjadi cinta yang tidak wajar, pelet misalnya. Ya, jadi diistilahkan dengan as-sorfu. As-sorfu itu memalingkan. Ya, seorang yang semula saling mencintai kemudian dibuat saling membenci. Sedangkan al-atfu yang semula saling membenci menjadi saling mencintai. Yaitu apa? Ini pelet al-atfu. Nah, maka inilah hakikat sihir gitu loh. Sihir yang sebenarnya itu ya ini sihir ta'thir. Sehingga kita diminta oleh Allah Ta'ala berlindung wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul ikatan tali mereka. Nah, jadi kita diminta untuk meminta perlindungan dari sihir yang seperti ini. Adapun sihir tahyil itu adalah menyulap mata manusia, sehingga manusia itu melihat sesuatu bukan semestinya. Jadi seperti yang dilakukan oleh tukang-tukang sihir Fir'aun, dia melemparkan tali. Sebetulnya tali itu nggak berubah jadi ular, tidak. Tetapi mata manusia yang melihat tali itu yang disihir, sehingga dia melihat tali itu menjadi seperti halnya ular. Itu sihir tahyil. Ya, Allah katakan di surat Thaha ayat 66, fa idza hibaluhum wa isiyuhum yuhayyalu ilaihi min sihrim annaha tas'a. Maka tiba-tiba tali dan tongkat yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir itu ya terbayang, terlihat oleh Musa dan masyarakat menjadi seperti ular. Gitu. Ya, bergerak cepat seperti ular. Ya. Qala alqu falamma alqau saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim, ya. Ini di surat Al-A'raf 116. Ya, maka ketika dikatakan lemparlah, maka mereka melempar dan mereka menyulap mata-mata manusia sehingga menjadikan orang itu takut.
Ya, dan mereka mendatangkan sihir yang sangat besar. Itu sihir tahyil. Kemudian di antara bentuk sihir takfir, sihir yang sebenarnya, yaitu apa? Al-iyafah. Al-iyafah itu artinya apa? Menyebut-nyebut burung untuk mengusir kesialan atau mengharapkan kebaikan. Dia panggil-panggil burung. Nah, itu. Nah, dan ini termasuk sihir karena secara tersembunyi mempengaruhi manusia. Itu. Secara tersembunyi karena sihir itu sesuatu yang lembut dan tidak diketahui sebabnya. Jadi perbuatan iyafah, menyebut-nyebut burung, memanggil-manggil burung untuk mengharapkan kebaikan atau mengusir kesialan, ini secara tidak langsung kadang mempengaruhi sikap manusia. Kemudian yang kedua, at-turuq, yaitu membuat garis di tanah dengan cara model perdukunan atau sihir. Jadi menggaris-garis di tanah, ya, untuk mengetahui tentang ya posisi barang yang hilang di mana dan sebagainya. Nah, kemudian kenapa keduanya dikatakan syirik? Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innal iyafata wat turuqa wat tiyarata minal jibti. Sesungguhnya al iyafah, at-turuq, tiyarah itu termasuk al jibtu. Nah, al jibtu itu apa? Ranatus syaitan. Ya, jibtu itu adalah seruling atau suara-suara setan. Sedangkan al-iyafah itu apa? Zajrut thair. Diterangkan oleh para ulama. Jadi misalnya ada burung sedang bertengger itu dikejutkan, ya, dibentak sehingga burung itu terbang kemana, gitu. Atau bentuknya apa? Orang itu melepaskan burung, gitu. Maka nanti dari situ orang akan menentukan sikapnya. Jadi meneruskan perjalanan atau tidak. Jadi melaksanakan kegiatan atau tidak. Sedangkan at-turuqu al-khattu yuhattu bil ardi. Garis yang dibuat di atas tanah. Cuman cara membuat garisnya itu tidak sembarangan. Yaitu melalui apa? Model-model perdukunan atau sihir. Ini diantara bentuk apa? Sihir takfir. Nah, termasuk juga sihir adalah astrologi, ilmu perbintangan, ya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manik tabasa syu'batan minan nujum faqad tabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Barang siapa mengambil satu bagian dari ilmu perbintangan, misalnya ramalan bintang dan sebagainya, maka berarti dia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin banyak dia mempelajari ilmu nujum, ilmu astrologi, ramalan bintang, semakin bertambah sihir yang dia ambil. Demikian pula meniup ikatan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan, man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara. Barang siapa mengikat satu tali, mengikat dengan satu tali, kemudian dia sembur-sembur tali-tali itu, maka berarti dia telah melakukan sihir. Waman sahara faqad asyraka. Siapa yang melakukan sihir, berarti dia telah berbuat syirik. Nah, itu tentang apa namanya? Di antara bentuk-bentuk sihir. Ya. Bahkan nanti ada ya, namimah, adu domba itu juga dikategorikan sihir. Karena apa? Mengakibatkan kerusakan tanpa diketahui sebab-sebabnya. Kan orang yang diadu domba itu kan nggak sadar biasanya. Nah, maka di sini kita sebutkan ada 4 ya. Berarti ada al-iyafah, at-turuqa, kemudian astrologi, ilmu nujum, dan meniup ikatan. Ini semua adalah di antara bentuk sihir takfir, sihir yang sesungguhnya, sihir yang langsung mempengaruhi terhadap badan, akal atau hati seseorang, sehingga menyebabkan sakit atau sampai pada tingkat bisa membunuh. Demikian ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.